Nah ini kemarin kan anak-anak juga mendapatkan THR, nggak cuma orang dewasa aja. Kalau misalnya di total nih, uang THR yang diterima anak-anak saat hari raya jumlahnya cukup besar juga loh, Van. Bener banget, sama kayak misalnya keponakan-keponakan di rumah gitu. Tapi yang menjadi perhatian ini adalah kalau tidak diarahkan dengan tepat, begitu uang THR anak ini bisa habis dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak berguna, misalnya dihambur-hamburkan seperti itu ya. Betul, nah kira-kira seperti apa ya cara yang bijak untuk mengajarkan anak mengelola THR mereka? Kita simak jawabannya berikut ini. Sekitar 1 juta lebih bisa dapat itu kebutuhan untuk membeli peralatan sekolah, untuk membeli sepeda dan lain-lain. Biasanya aku dapat THR dari mama, papa, tante, om, mama, saudara-saudara yang lain. Itu biasanya jumlahnya 300 lebih atau sampai 400. Itu biasanya Dapatnya 600.000 dari mama papa buat kebutuhan sekolah dan pakaian lain-lainnya. Momen Lebaran seringkali diisi dengan pemberian tunjangan hari raya. Tidak hanya pekerja, namun anak-anak juga sering mendapatkan THR dari orang tua hingga sanak saudara mereka. Namun ternyata masih banyak orang tua yang tidak memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk mengelola THR mereka. Padahal, momen Lebaran ini bisa jadikan momentum untuk para orang tua mengenali betapa pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini kepada anak-anak. Ya nyimpen. Soalnya apa? Kalau dikasih anak itu kan langsung buat beli apa-apa. Jadi kalau disimpan kan aman. Jadi kalau anak sewaktu minta, aku baru kasihin. Oh, saya ambil terus saya simpan. Tuh. Nanti kalau dia minta baru saya kasih. Menurut perencana keuangan Prita Gozi, ajarkan anak untuk mengalokasikan keuangan mereka menjadi 3 hal, yakni untuk belanja, ditabung, dan berbagi. Tentunya orang tua tetap mengarahkan sesuai usia anak mereka. Anak pada prasekolah dikenalkan dengan nilai uang dahulu sebelum mengelola keuangan. Pengenalan alokasi dimulai dengan anak yang berada di sekolah dasar sampai dengan remaja. Anak-anak dan lain-lain itu belum bisa kalau kita ajarkan mengenai alokasi-alokasi terutama dalam membagi THR. Jadi untuk anak seusia itu yang kita bisa ajarkan adalah mungkin value. Sedangkan kalau anaknya sudah usia pra-remaja sampai dengan remaja, itu sebetulnya sudah bisa mulai dibebaskan. Nah, orang tua perannya itu akan masuk pada saat dia sudah mengalokasikan uangnya. Jadi lebih evaluasi. Mana yang sudah baik dilakukan, mana yang bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya. Mengelola keuangan mengajarkan anak bahwa pentingnya financial goals untuk masa depannya kelak. Mentari Detanzil, Ricky Maulana, Jakarta. Oke, berarti itu dia tadi tips-tips yang mungkin bisa diterapkan begitu ya. Betul. Untuk mengajarkan anak-anak untuk berhemat dan mengenal value atau nilai dari uang. Nah, informasi selanjutnya ini terkait momentum Idul Fitri yang dihabiskan oleh Presiden Joko Widodo bersama cucu-cucu di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta pada Rabu sore. Jadi Presiden juga membagi-bagikan kaos kepada warga yang menunggu di luar Gedung Agung. Jokowi mengendarai mobil listrik bersama Jan Etes Sri Narendra, Sedah Mirah Nasution, dan adik Jan Etes La Lembah Mana. Di depan gerbang utama Gedung Agung, Presiden memanggil beberapa warga yang menunggu di luar. Mereka diberi souvenir berupa kaos oleh Presiden. Setiap kaos yang diberikan, Jan Etes selalu menyampaikan ucapan Idul Fitri. Sedangkan Sedah Mirah melambaikan tangannya. Presiden juga memanggil Andong untuk berkeliling bersama cucu-cucu di halaman depan Gedung Agung. Ya, warga yang bertemu pun langsung dengan Presiden ini mengaku senang dengan kesempatan langka ini.